Lada pedas tambah ketumbar, madu manis dari si lebah. Hormati guru yang mengajar, supaya ilmu menjadi berkah. Shalom. Kita jumpa lagi dalam renungan malam dengan judul Dari Pertarungan kepada Kemenangan. Kita akan membaca beberapa ayat yang menyangkut topik kita ini, antara lain Efesus 6 ayat 12, Daniel 10, Ezra 4 ayat 1-5, Yosua 5 ayat 13-15, Wahyu 1 ayat 12-18, Kolose 2 ayat 15, Roma 8 ayat 37-39. Ayat hafalan bagi kita: Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Daniel 10 ayat 19. Daniel 10 mencatat tentang penglihatan penutup Daniel yang berlanjut dalam pasal 11 dan 12. Kepada kita diberitahukan sejak awal bahwa penglihatan itu terkait dengan kesusahan yang besar. Daniel 10 ayat 1. Sementara Daniel 11 menyempurnakan beberapa detail dari konflik ini, Daniel 10 menunjukkan dimensi rohaninya dan mengungkapkan bahwa di balik layar pertempuran duniawi terjadi konflik rohani dengan proporsi kosmis. Ketika kita mempelajari pasal ini, kita akan melihat bahwa ketika kita berdoa, kita terlibat dalam konflik kosmik ini dengan cara yang memiliki dampak mendalam. Tetapi kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Yesus terlibat dalam pertempuran melawan iblis demi kita. Kita akan belajar bahwa pertarungan akhir yang kita lakukan bukanlah melawan kekuatan manusia duniawi, tetapi kekuatan kegelapan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus berabad-abad setelah zaman Daniel, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Pada akhirnya, kesuksesan kita menghadapi konflik ini adalah dengan bersandar pada Yesus Kristus yang mengalahkan iblis di kayu salib sendirian. Sekali lagi, berdoa dan berpuasa. Baca Daniel 10 ayat 1-3. Apakah lagi yang kita temukan dilakukan oleh Daniel? Daniel tidak menguraikan alasan untuk masa berkabungnya yang panjang, tetapi syafaat yang begitu kuat tersebut kemungkinan besar dimotivasi oleh situasi orang Yahudi yang baru saja kembali dari Babel ke Palestina. Baca Ezra 4 ayat 1-5. Apakah tantangan yang dihadapi orang Yahudi saat mereka kembali? Kita tahu dari Ezra 4 ayat 1-5 bahwa pada saat ini orang-orang Yahudi menghadapi perlawanan keras ketika mereka berusaha membangun kembali bait suci. Orang Samaria mengirim laporan palsu ke pengadilan Persia, menghasut raja untuk menghentikan pekerjaan pembangunan. Dalam menghadapi krisis seperti itu, selama 3 pekan Daniel memohon kepada Allah agar mempengaruhi Kores supaya mengizinkan pekerjaan ini terus berlanjut. Pada titik ini, Daniel mungkin menghendaki dan mendekati usia 90 tahun. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi tentang rakyatnya dan tantangan yang mereka hadapi. Dan dia terus berdoa selama 3 pekan penuh sebelum menerima jawaban dari Allah. Selama masa ini, Nabi mengikuti pola makan yang sangat sederhana, tidak memilih makanan pilihan, dan bahkan tidak menggunakan salep. Dia benar-benar tidak peduli tentang kenyamanan dan penampilannya, tetapi dia sangat prihatin dengan kesejahteraan sesama orang Yahudi di Yerusalem yang berjarak ribuan mil jauhnya.
Ketika kita melihat kehidupan doa Daniel, kita belajar beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita harus terus berdoa bahkan ketika permohonan kita tidak segera dijawab. Kedua, kita harus menyediakan waktu untuk berdoa bagi orang lain. Ada sesuatu yang istimewa tentang doa syafaat. Ingatlah bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10. Ketiga, doa mendorong Allah untuk melakukan sesuatu yang konkret dan nyata. Jadi, marilah kita selalu berdoa akan semua jenis doa dalam menghadapi pencobaan yang tak tertahankan, masalah besar, dan tantangan yang luar biasa. Marilah kita membawa beban kita kepada Allah dalam doa. Efesus 6 ayat 18. Baca Daniel 10 ayat 12. Apakah yang dikatakan di sini tentang doa sebagai pengalaman objektif yang menggerakkan Allah untuk melakukan sesuatu dan bukan sekedar pengalaman subjektif yang membuat kita merasa nyaman terhadap Allah? Penglihatan seorang pemimpin. Baca Daniel 10 ayat 9, ayat 4 sampai 9. Apakah yang terjadi terhadap Daniel di sini? Ketika Daniel menggambarkan pengalamannya, kita hampir tidak bisa membayangkan betapa megah penglihatan yang dilihatnya. Penampilan manusia itu dalam Daniel 10 ayat 5 dan 6 mengingatkan kembali kepada anak manusia yang digambarkan dalam penglihatan penghakiman surgawi. Daniel 7 ayat 13. Pakaian linennya mengingatkan pada pakaian imam. Imamat 16 ayat 4. Suatu aspek yang menyamakan tokoh ini dengan panglima bala tentara yang digambarkan sehubungan dengan bait suci surgawi. Daniel 8. Emas juga dikaitkan dengan tanda kebesaran imam sebagai tanda martabat kerajaan. Terakhir, menyamakan sosok ini dengan kilat api, perunggu, dan suara yang kuat menggambarkannya sebagai makhluk supralami. Ini adalah seseorang yang memiliki atribut keimamatan, kerajaan, dan militer. Gambar ini juga menunjukkan kesamaan menarik dengan makhluk surgawi yang muncul di hadapan Yosua sesaat sebelum pertempuran melawan Yeriko. Yosua 5 ayat 13 dan 14. Dalam penglihatan ini, Yosua melihat panglima bala tentara Tuhan menariknya. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai panglima disebut dengan kata sar. Di sini adalah kata yang sama yang diterjemahkan sebagai pemimpin sehubungan dengan Mikael dalam Daniel 10 ayat 21. Tetapi paralel yang lebih dekat terjadi di dalam tulisan Daniel dan Yohanes. Kesamaan apakah yang kita temukan antara penglihatan Daniel tentang Tuhan dalam Daniel 10 dan penglihatan dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15 dan Wahyu 1 ayat 12 sampai 18. Menurut Daniel, orang-orang yang bersamanya ketakutan dan Daniel sendiri jatuh pingsan dan tertelungkup ke tanah. Manifestasi dari kehadiran Tuhan benar-benar menguasai dirinya. Namun apapun ketakutan yang ia alami, penglihatan Daniel menunjukkan bahwa Allah mengendalikan sejarah. Memang ketika penglihatan itu terbuka, kita akan melihat bahwa Allah memberi Daniel sebuah garis besar sejarah manusia dari zamannya hingga pembentukan kerajaan Allah. Baca Daniel 11 ayat dan 12. Jika seperti yang telah kita lihat berulang kali pada diri Daniel, Tuhan dapat menjaga sejarah manusia tetap terkendali. Apakah yang dapat Dia lakukan untuk kehidupan pribadi kita? Disentuh malaikat. Baca Daniel 10 ayat 10 sampai 19. Apakah yang terjadi setiap kali seorang malaikat menyentuh Daniel? Dipenuhi terang dari cahaya ilahi, nabi itu jatuh pingsan. Kemudian seorang malaikat muncul untuk menyentuhnya dan menghiburnya.
ketika kita membaca narasinya, perhatikan bahwa malaikat itu menyentuh Daniel 3 kali. Sentuhan pertama memungkinkan Nabi untuk berdiri dan mendengar kata-kata penghiburan yang datang dari surga. Lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Daniel 10 ayat 12. Doa Daniel telah menggerakkan langit. Bagi kita, ini datang sebagai jaminan bahwa Allah mendengar doa-doa kita, yang merupakan penghiburan besar di saat-saat yang sulit. Sentuhan kedua memungkinkan Daniel untuk berbicara. Sang nabi mencurahkan kata-katanya di hadapan Tuhan, mengungkapkan perasaan takut dan emosinya. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, "Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi napas padaku?" Daniel 10 ayat 16 dan 17. Jadi Tuhan tidak hanya berbicara kepada kita, Dia ingin kita membuka mulut kita sehingga kita dapat menyampaikan kepada Dia tentang perasaan, kebutuhan, dan aspirasi kita. Sentuhan ketiga memberinya kekuatan. Ketika Daniel mengakui ketidakmampuannya, malaikat itu menyentuh dia dan menghiburnya dengan kedamaian Allah. "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya jadilah kuat." Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Daniel 10 ayat 19. Ingatlah bahwa malaikat itu telah dikirim kepada Daniel sebagai jawaban atas doanya, untuk memberinya wawasan dan pengertian. Dengan kata lain, penglihatan yang mengikuti pasal 11 akan menjadi pasal yang dimaksudkan untuk mendorong Daniel dalam menanggapi duka dan meditasi atas situasi saat itu di Yerusalem. Dengan Allah di pihak kita, maka kita dapat memiliki kedamaian bahkan ketika kita menghadapi kesengsaraan. Sentuhan penuh kasih-Nya memungkinkan kita untuk melihat masa depan dengan harapan. Bagi kita dalam situasi sulit yang serba sederhana, bagi kita dalam suasana hidup yang serba sederhana, surga boleh jadi dekat sekali. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 39. Seberapa seringkah Anda memikirkan betapa dekat ikatan surga dan bumi? Seperti apakah hidup Anda dapat menjadi berbeda apabila Anda selalu menyimpan kebenaran ini dalam hati dan pikiran Anda?
Saudaraku, demikian renungan malam kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari Raya Makan Ketupat, rumah kampung di pedalaman, di mana ilmu hendak didapat pada guru yang berpengalaman. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Horas.